Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, membicarakan Yusuf Mansur ini ternyata banyak sekali dimensinya yang tidak terungkap atau belum terungkap selama ini. Hal itu tentu berhubungan dengan petualangan Yusuf Mansur yang mencari uang dengan cara menipu. Dia mencari duit itu dengan cara menipu. Ya, bahasa tipunya itu ya mungkin nanti sedekah, ditipunya ayat-ayat gitu. Mungkin nanti bahasanya investasi, itu ditipunya jemaahnya. Tampil dia di atas mimbar untuk menipu gitu. Itu korban-korban yang bergelimpangan itu sekarang bangkit meminta keadilan melalui jalur hukum, di antaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu baru satu orang, namanya Zaini Mustafa. Tapi selain Zaini Mustafa, ada 250 orang lagi di jemaah masjid kota wisata itu, yang jumlah yang diraup oleh Yusuf Mansur berserta komplotannya itu jumlahnya 55 miliar rupiah yang melibatkan 250 orang jemaah masjid Darussalam kota wisata Cibubur. Mulai nanti dari yang investasinya miliaran, ada yang sampai 5 miliar, ada yang 1 miliar. Bahkan nanti ada juga marbot masjid yang terpaksa menjual sepeda motor atau menjual, ya dia pulang kampung ada sapi, dia jual sapi demi mengharapkan perubahan nasib melalui ceramahnya seorang ustadz yang juga namanya dia tipu-tipu, Jama'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Itu baru satu gitu yang hangat dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, minggu lalu saya kebetulan sholat zuhur di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Selesai sholat, ada seorang jemaah menyalami saya. Setelah kita cita-cita, saya nonton terus katanya. Di YouTube-nya, Rumung So Channel, nonton. Bapak, terima kasih. Enggak itu katanya. Ini kawan saya, ini sekarang dia lagi naik haji juga gitu. Itu juga ditipu oleh Yusuf Mansur. Saya tanya siapa kawannya. Dia menyebutkan nama, tapi minta nama aja jangan diekspos dulu. Karena pertama kawan ini seorang anggota DPR. Mungkin dia malu atau kenapa gitu. Wah, berapa kena? Saya bilang. Yang jelas lebih dari 1 lah gitu. Kok bisa kena? Dia alasannya begini. Kan ini orang katanya, ya malum lah, kawan-kawan ini kan belajar agamanya kan juga ya ala kadarnya ketika kecil. Betul kan, keluarga muslim, ya dia menjadi muslim. Ketika beranjak dewasa, itu kesadaran agama tumbuh gitu. Datanglah ini sohib yang bawa cerita-cerita sorga, cerita-cerita investasi. Namanya Yusuf Mansur, diundanglah ke rumahnya. Ceramahlah dia gitu. Wah, ceramah. Begitu ceramah ya ceramah tentang investasi juga. Kawan ini ikutlah saat itu berinvestasi. Tapi saya bilang, ente ikut nggak? Saya nggak, satu saya tanya katanya. Ustaz, antum ini cerita-cerita sedekah dibalas oleh Tuhan 10 kali lipat. Yang saya tanya katanya. Saya panggil antumnya saat itu karena saya udah kesal katanya. Itu Lim Suliong nggak ada itu cerita sedekah-sedekah. Nggak ada tuh cerita tahajud katanya. Tapi dikasih duit oleh Allah katanya. Coba antum mau jelasin gimana? Katanya. Akhirnya si Sumansur ini nggak pernah dijawab. Karena aneh menjawab, ya udah aneh pulang. Gitu. Tapi besoknya rupanya si teman tadi itu yang undang Sumansur buka puasa di rumahnya ngasih duit. Nah, setelah uangnya nggak kembali, baru dia caci maki nih Ustadz gitu. Brengsek ini orang nih katanya. Kita mau istighfar
mau kembali ke jalan Allah malah ditipu oleh bajingan ini. Gitu. Terus kenapa nggak mau disebutkan namanya? Mau nggak saya wawancarai? Saya bilang, oh jangan. Apalagi sekarang, dia kan lagi kampanye gitu. Nanti takut dia tuh bisa-bisa dia dituduh nanti menyerang partai yang sedang dinaungi oleh Yusuf Mansur. Atau Yusuf Mansur sedang bernaung di partai ini. Gitu. Dia nggak mau. Ya tapi program-program ini dia sangat senang sekali. Supaya masyarakat jangan ada lagi yang kena tipu gitu. Oh saya bilang boleh. Kalau bisa nanti pulang haji saya wawancara ya. Nanti saya minta waktu dulu. Nah ini contohnya para jemaah sekalian. Orang mulai berani mengungkapkan. Gitu. Cuma kan masyarakat kita ini ya tipikalnya itu kan nggak mau urusan tuh diperpanjang. Nggak mau urusan yang apalagi ya. Dia merasa ditipu oleh orang berjubah agama. Dia malu gitu. Dia yang malu. Kak Sumansur nggak ada malunya. Nggak ada dia malu. Malah kalau dapat lagi dia sikat juga. Mau uang korupsi ke, mau berteman sama koruptor, nggak ada dia malu. Yang penting dia tuh hasal nafulus ya. Penting bagi dia fulus. Dan setiap momen pasti akan dia manfaatkan ya. Tapi teman ini malu dia. Malu itu begini. Kok anggota DPR masih bisa kena tipu gitu. Padahal katanya kalau bukan karena pendekatan agama, nggak bakalan itu bisa nipu. Tapi karena pendekatan agama orang pikirin itu rasa apa itu hilang gitu. Rasa apa ini kehati-hatiannya hilang. Ini kan investasi akhirat. Gitu. Ya udahlah dikasih aja gitu. Ternyata belakangan kita tadi tipu nih lo orang ini gitu. Mulai dia kesal gitu. Cuma untuk bicara lebih lanjut, dia ingat lagi yang lain-lain. Apalagi sekarang, kalau berbicara depan publik, waduh, itu menyerempet ke soal-soal politik pasti itu. Apalagi sebentar lagi memasuki era kampanye. Kan daftar calon sementara sekarang ini sudah masuk. Tidak lama kemudian masuk daftar calon tetap gitu. Menyerang seorang tokoh atau seorang caleg itu bisa dikonotasikan orang menyerang partai. Apalagi dia berseberangan secara ideologis dengan partai yang hari ini dinaungi atau yang hari ini disandang oleh Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Nah ini salah satu contoh orang-orang terus berbicara gitu. Tapi dia bilang saya akan mintakan nanti kalau dia bereaksi gitu. Yusuf Mansur bereaksi, ya dia akan kasih nanti data-datanya gitu. Dia punya data-datanya. Ya saya bilang ya tight, kita tunggulah gitu. Jadi begini, begitulah orang-orang sekarang ini sebenarnya banyak yang merasa ya, dia merasa, aduh kok gue ditipu oleh orang ini gitu. Tapi berbicara dia tuh ya orang kita nggak enak. Ada lagi nih saya sebutin ini. Dia lu seorang pengusaha ya, pengusaha batu bara. Ini nyangkut sama Yusuf Mansur masih miliaran. Tapi dia nggak mau berurusan panjang. Gitu. Ini kalau diminta inisialnya siapa ya? Saya kasih inisialnya, dia kantor di Rasuna Said. Pasti itu Yusuf Mansur tahu. Saya kasih lagi gedungnya. Tidak jauh dari Menara Palma. Yusuf Mansur kalau dia ini pasti dia ingat. Gitu. Nggak mungkin dia nggak ingat. Dia datang ke sana tuh berkali-kali. Bahkan mungkin lebih dari 10 kali. Kalau dibilang dia sekarang nggak ingat, bohong dia tuh. Nah jadi orang-orang sekarang ini yang kena di mana-mana itu, walaupun masa waktunya berlalu telah lama gitu. Mungkin ada lebih 10 tahun. Seperti kasus Pak Zaini Mustafa ini sudah berlalu hampir 14 tahun. Tapi ya kasus penipuan itu kan nggak ada tuh kehilangan expire-nya tetap berlanjut gitu. Nggak bisa, udah lewat masa waktu gitu. Nggak laku lagi ya nggak bisa gitu. Tapi orang mengingat lain-lain macam-macam yang diingat orang sehingga orang tuh masyarakat kita tuh kan pakeuh gitu, nggak enakan. Gitu. Nah ini dijadikan kesempatan oleh Yusuf Mansur bagaimana mengambil duit orang-orang ini dengan menjual investasi, slogan agama dan lain-lain. Dan kita tunggu korban-korban lain juga akan bersuara dari tempatnya.
mereka akan terus membuntuti Yusuf Mansur dan minta supaya Yusuf Mansur menghentikan upaya tipu-tipunya dan uangnya yang ada itu akan dia upayakan untuk dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.